Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, jadi malam hari ini kita balik lagi ya dengan program T-Talks, Trader Talks dari Sukor Sekuritas. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa coba? Ada yang tahu nggak nih? Kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa malam hari ini? Selamat malam Wildan, gas ya, Tutor Cuan Pro. Wih, ayo ada yang tahu nggak nih kita mau ngobrol sama siapa malam hari ini? Ya, jadi malam hari ini Sukor Sekuritas seperti biasa akan memberikan merchandise ya, merchandise menarik buat teman-teman. Jadi stay tune ya, nonton terus. Caranya untuk mendapat merchandise-nya gimana? Kalian cuma tinggal screenshot aja obrolan kita malam hari ini, terus tag Instagram Sukor dan juga Instagram narasumbernya ya. Jadi kenapa harus di tag? Supaya bisa dilihat nanti sama adminnya Sukor ya. Jadi nanti akan dipilih nih siapa yang mendapatkan merchandise ya. Hal yang simple ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau merchandise, jangan lupa ya merchandise-nya apa. Mungkin ada yang pengen tahu, buku ya teman-teman ya. Buku tentunya yang bisa membantu kalian juga lah perjalanan kalian trading dan juga invest ya di pasar modal. Ya betul ya, jadi malam hari ini kita akan ngobrol sama Om Ben ya. Kita ngobrol sama Om Ben. Jadi pasti teman-teman di sini udah tahu ya siapa Om Ben, tidak perlu terlalu banyak penjelasan ya. Jadi Om Ben itu adalah salah satu profesional di pasar modal. Ya tentunya di sini pasti ada teman-teman juga yang udah follow Instagramnya ya. Jadi kalau ada yang belum, boleh banget ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai mencari peluang cuan ya di FCA ya, full call auctions ya. Jadi saham-saham FCA itu bagaimana kita mencari peluang di dalam kolam ya, atau di dalam kategori saham-saham yang masuk FCA. Nah, jadi tentunya menarik nih ya buat teman-teman mungkin yang suka trading gitu ya, atau mungkin mencari cuan cepat nih, boleh banget ya. Atau walaupun contohnya kalian style-nya memang investing, tapi tentunya kan kalian bisa mendapatkan insight juga nih, pelajaran-pelajaran baru ya. Oke. Dan sedikit recap ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat hari ini kan IHSG memang merah ya, 0,65%. Dan kalau misalnya kita tarik 5 hari ke belakang ya, dari hari Selasa hari ini sampai hari Selasa minggu lalu, IHSG kita tuh terkoreksi hampir minus 1% ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini juga memang ada beberapa saham-saham besar juga nih ya yang menarik pasar modal ya, menarik bursa kita ke bawah ya. Salah satunya adalah Telkom ya teman-teman ya. Telkom itu minus 5% hari ini ya. Ada juga BBRI ya, ada juga AMMN, BMRI dan Brand ya teman-teman ya. Jadi adalah beberapa saham-saham besar yang membuat pergerakan pasar modal kita itu hari ini merah ya teman-teman ya. Jadi kalau secara ekonomi juga kita masih bisa melihat bahwa banyak investor itu masih wait and see ya, melihat dari keputusan The Fed mengenai suku bunga begitu ya. Karena kita juga sudah di ini ya teman-teman ya, sudah melewati paruh tahun begitu ya, yang awalnya suku bunga itu dikabarkan akan 5 kali diturunkan, sekarang 1 kali pun belum ya teman-teman ya. Jadi tentunya ini menjadi sesuatu yang diantisipasi juga ya. Dan ada juga beberapa data-data ekonomi yang keluar secara domestik maupun global yang tentunya juga mempengaruhi pasar modal. Dan juga kita bisa memperhatikan laporan-laporan keuangan ya untuk kuartal ini yang sudah mulai keluar. Nah, jadi buat teman-teman inilah beberapa sentimen yang mungkin kalian bisa research sendiri juga ya, mempelajari lebih dalam mengenai sentimen-sentimen yang ini. Apalagi buat kalian yang mungkin looking for investing for a long time ya, atau mungkin jangka waktunya yang lebih panjang juga boleh diperhatikan. Nah, teman-teman seperti biasa ya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi jangan nunggu sampai sampai di akhir-akhir baru bertanya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung aja type di komen, nanti aku cariin ya saham-saham yang kalian sedang pegang, yang mungkin ingin mendapatkan tanggapannya dari Om Ben, boleh banget ya. Atau mungkin secara bertanya mengenai strategi ya, mencari peluang di FCA ya, itu topik kita malam hari ini juga boleh banget. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya,
Kita coba invite Om Ben dulu nih. Om Ben Trader. Mas Gia dong, boleh. Pasti nanti kita tanya ya sama Om Ben. Coba nih kita udah invite. Halo. Halo, bentar. Ini kamera saya. Oh ya, oke. 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 Selamat Halo, halo. Apa kabar, Jo? malam Om. Malam. Baik Om, alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sehat Iya, ya. Oke. sehat sehat. Saya kok, Om Ben kok gimana agak nih, hitam sehat ya Om ya? ya? Saya kok agak hitam ya? Kenapa ya? Itu topi Om, topi, shade, Tapi topi. enggak. Memang benar. Saya nyalain lampu satu lagi bentar. Wah, kita disponsorin Coca-Cola guys ya. Di belakang ada Iya. Coca-Cola, ada Ini botol sukor juga. ini Ya. masih ingat nggak, Jo? Oh my God, udah lama juga tuh. Iya. Oke, jadi Iya. Om Ben, as usual ya, walaupun Om Ben ini bisa dibilang sebenarnya sahabat sukor juga gitu ya. Tetap kita mau apresiasi dan mau say thank you buat waktunya Om Ben ya malam hari ini Iya, nggak ngobrol-ngobrol. apa-apa. Sama-sama, Jo. Iya, jadi malam hari ini ya seperti biasa aja sih Om, kita ngobrol-ngobrol tipis gitu ya. Jadi topiknya kan kita mau mencari peluang cuan di FCA begitu ya. Iya, Ini betul. mungkin topik pilihan dari Om Ben atau mungkin juga dari Tania nih, nggak tahu nih. Kan Tania nih yang ngurus nih biasanya. Sebenarnya saya sempat sempat kasih masukan ke Tania sih karena apa ya? Nah, Menurut saya ini kan topik yang jarang dibahas ya. Di betul. mana orang rata-rata ngebahas ini FCA ini adalah bencana buat trader ya kan. Jadi saya mencoba Betul. sudut pandang yang lain ya karena kan semua ada dua mata mata uang, ada dua sisi ya. Ada pro dan kontra pastinya kan. Nah, Ya, sekarang ya, karena kita sebagai trader nggak bisa merubah ya kan, ya udah kita betul. telan aja dan kita cari profit di sana. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Setuju banget Om. Jadi memang kita itu di pasar modal harus bisa beradaptasi ya. Jadi tidak bisa melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi ya teman-teman. Ya namanya mencari peluang cuan itu memang kita harus bisa mengubah angle-angle kita melihat suatu kondisi begitu ya Om Ben ya. Dan Ya, tentunya di FCA ini tetap ada peluang-peluang cuan juga. Nah makanya malam hari ini ya teman-teman kita akan belajar-belajar ya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama Om Ben. Ya, jadi sebelum kita maju dengan pertanyaan-pertanyaan, teman-teman aku mau ingetin sekali lagi ya, buat kalian yang mungkin nanti lagi berhalangan nonton atau mungkin yang mau harus pergi dulu gitu ya, jangan khawatir karena IG Live ini direkam. Ya, jadi kalian bisa nonton nanti lagi ya setelah IG Live ini selesai karena akan di-save di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Oke, Om, sebelum kita masuk ke topik, seperti biasa aku mau nanya nih tanggapannya Om melihat IHSG gimana nih Om? Bursa kita hari ini minus gitu kan, kayaknya agak loyo dan surprisingly tiba-tiba Telkom minus 5% gitu kan. Banyak juga saham-saham besar yang hari ini banyak minus juga. Jadi boleh di-share nggak nih tanggapannya Om buat teman-teman yang nonton malam hari ini? oke. Jadi memang Telkom hari ini cukup mengejutkan ya. Di mana saya coba cari tahu secara story-nya tuh kenapa sih tiba-tiba Telkom Hmm. dibanting. Nah, saya dapat info bahwa memang apa ada result yang nggak sesuai ekspektasi ya. Laporan Hmm. keuangannya katanya ngedrop seperti itu ya. Saya belum ngecek kebenarannya. Cuman Hmm. memang secara distribusi ya, secara money flow ini outflow yang sangat besar sekali ya, di mana ini BK, ZP, AK, LG, ya PD itu mendominasi seller ya, dan kita ngerti bahwa dengan seller yang sebesar ini ya, terutama dari asing ini jelas banget ya, ZP, BK, Hmm. AK-nya nih asing semua. Nah itu menyebabkan Telkom itu dibanting ya, dibanting Hmm. karena kita ngerti ini gap down langsung ya, dan menurut saya dengan adanya gap down seperti ini buat para trader ya, terutama ya kalau ngomong investor ya mungkin ini adalah peluang untuk diskon lagi ya seperti itu. Tapi buat para trader, menurut saya tadi saya sempat bilang di komunitas saya di PPC, saya bilang jangan ditangkap dulu ya, Telkom jangan ditangkap dulu. Karena apa? Karena Hmm. sesimpel ini gap down ya, gap down, kemudian turunnya juga cukup kencang, volume juga cukup besar ya. Jadi udah biarin aja dulu, biarin biarin yang mau keluar buang barang sepuasnya dulu, buang barang dulu. Nah setelah itu baru kita bisa nanti manfaatkan untuk buy on weakness seperti itu ya. Itu dari Telkom. Cuman ada yang menarik lagi adalah Java ya.
JPFA Mhm. hari ini juga nggak kalah dalam ya, sepertinya. Mhm. Iya. JPFA ini minus 7% ya. Sempat Mhm. tadi nyentuh 1.500-an ya, seperti itu. Distribusinya juga kenceng banget ya JPFA, buangan besar. Nah ini saya juga nggak ngerti kenapa apa yang terjadi. Cuman ya melihat dari historical kenaikannya ya menurut saya ya kalau ada koreksi-koreksi ya ini menurut saya cukup wajar banget ya. Mhm. Walaupun memang ini kenapa dibuang ya ini nggak ngerti juga alasannya apa. Tapi Mhm. yang saya dengar adalah harusnya sih result dari JPFA ini LK-nya ini sangat bagus sekali. Cuman nggak Mhm. ngerti ya. Kalau sangat bagus sekali, kenapa malah dibanting seperti ini? Apakah nggak sesuai ekspektasi atau apa yang kita kurang tahu seperti itu. Jadi dengan adanya buangan seperti itu, maka IHSG ya terkoreksi banget dan tidak ada power ya saya rasa hari ini ya. Apalagi brand yang biasanya ikut menopang juga sedikit goyang ya seperti itu. Tapi walaupun akhirnya bisa closing hijau tipis, tapi ya nggak banyak membantu IHSG. Dan yang saya cermati lagi, BBRI kayaknya BBRI ini juga drop ya. Iya, 2%. BBRI Iya. ya 2% ya BBRI dan gap down juga ya. Mhm. Ini gap down juga dan kalau dilihat distribusinya gede juga ya, gede banget ya. Lumayan gede ini buangan asingnya seperti itu. Rata-rata didominasi oleh broker-broker asing. Nah, ini kalau begini sih ya menurut saya dari mapping IHSG dari support resistnya pun ya kelihatan banget bahwa IHSG ini memang berada di area support area resist ya area Mhm. resist ya di 7.300-an dan memang di situ udah nggak break ke atas ya nggak bisa Mhm. nge-break lagi ya ya wajar aja terjadi kejenuhan dan ya kalau koreksi sampai ke 7.100 sampai 7.000-an ya menurut saya wajar banget ya seperti itu hati-hati aja ya dengan Ya. market. Nah, iya, jadi teman-teman perlu hati-hati ya. Jadi tadi seperti yang Om Ben bilang juga, jadi mungkin buat teman-teman yang baru join juga gitu ya, tadi mungkin atau ada yang terlewat, bisa dibilang tadi Om ISG itu resistensinya di 7.300 lah ya, dibilang ya. Jadi memang susah tembusnya juga gitu kan. Tadi mungkin ada beberapa orang gitu ya, atau teman yang mungkin bisa melihat ini sebagai opportunity untuk masuk dengan harga yang terdiskon ya. Tapi untuk Telkom tadi specifically kalau dari opininya Om Ben itu adalah untuk hati-hati ya Om ya. Masih tetap harus hati-hati juga. Begitu kan. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman nih yang mau nyicil ya dengan keadaan yang lagi terkoreksi gini, mungkin bisa aku sarankan untuk nyicil juga dulu aja ya teman-teman ya. Jangan all in juga. Oke, jadi bisa dibilang ISG hari ini kurang oke lah ya Om untuk saham-saham besar gitu ya. Kalau misalnya sampai hari Jumat kira-kira Om ada proyeksi nggak? ISG ini akan sideways atau mungkin akan terus terkoreksi atau bagaimana Om? Kalau saya lihat memang kedepannya IHSG ada potensi tekanan jual ya, ada potensi koreksi, cuman ya itu ada hal yang wajar banget menurut saya sih, nggak belum belum terlalu mengkhawatirkan ya, kecuali buat teman-teman yang udah memang nggak pakai money management ya seperti itu kan. Kalau dari chartnya juga kelihatan IHSG seperti ada double top kan di atas itu ya, kalau sampai jebol ke dari 7.200-nya ini ya ya wajar banget kalau ke 7.110 lah kira-kira ya di MA 100-nya di situ. Itu yang saya lihat sih dan itu menurut saya masih sangat wajar sekali karena kalau marketnya terus naik juga kita nggak bisa dapat opportunity yang menarik ya dari buy on weakness seperti itu karena kan di drive ke atas dan terjadi kejenuhan menurut saya seperti itu. Oke, sip. Ya, jadi itu ya teman-teman ya sedikit recap dari market kita hari ini begitu ya, yang memang mostly adalah dipengaruhi oleh saham-saham besar ya. Jadi mungkin for now kita tutup di situ aja dulu ya teman-teman, karena kita mau masuk ke topik di mana kita akan membahas saham-saham opositnya nih, gini ya. Jadi kita mau membahas bagaimana mencari peluang ya teman-teman ya cuan di FCA ya. Jadi tadi Om Ben tuh udah menjelaskan di awal ya bahwa FCA ini kan kadang-kadang suka di paint itu negatif ya teman-teman ya. Nah, tapi apakah ada peluang cuan di dalamnya? Nah, itulah yang akan kita bahas begitu ya. Oke, Om. Jadi mengenai topik kita mencari peluang cuan di FCA ini. Kira-kira Om bagaimana langsung straight to the point nih Om? Mencari peluang cuan di FCA itu kira-kira seperti apa Om bentuknya atau kelihatannya strateginya? Nah, ini yang mesti saya jelaskan dulu buat teman-teman bahwa mungkin di sini ada yang udah paham, ada yang belum paham ya bahwa Ya. FCA ini kan barusan di launching beberapa bulan yang lalu ya seperti itu, di mana
saham-saham yang masuk daftar pemantauan khusus ya itu ada 11 kategori kalau nggak salah seperti itu akan masuk ke dalam FCA di mana tidak bisa diperdagangkan seperti pada layaknya saham-saham lain di mana bid offer-nya kelihatan dan bisa jual beli kapan aja. Jadi FCA ini kalau dari hari Senin sampai hari Kamis ya itu diperdagangkan cuman di jam 9.55 ya, jam 9.55, 10.55, 11.55, lalu ada 14.55 dan satu lagi di akhir sesi ya di jam 4 sore. Jadi ada 5 sesi di hari Senin sampai Kamis, sedangkan di hari Jumat ada 4 sesi aja. Dan memang selama sebelum jam 9.55, 10.55 itu dibagi ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 9.55 itu kalian bisa placing order seperti itu ya. Dan random closingnya memang tidak diketahui secara pasti jamnya jam berapa ya, nggak ada yang ngerti ya. Kadang-kadang bisa di menit ke 53 atau menit ke 54 ya. Tapi memang di rata-rata seperti itu di mana harga IEP-nya itu. Jadi kalau kalian mau lihat FCA itu ya, yang dilihat itu selain bid dan offer-nya aja ya, kalian harus perhatikan IEP. Ya, IEP. IEP itu adalah harga yang terbentuk yang closing-nya bakal segitu. Cuma dari jam 9 sampai jam 9.50 itu bisa berubah ya, bisa berubah terus. Makanya kalau saya FCA itu nggak pernah memantau dari jam 9 sampai jam 9.50, misalnya seperti itu nggak pernah, atau jam 10 sampai jam 10.50 nggak pernah. Saya pasti akan pantau di menit ke 50. Karena apa? Di menit ke 50 itu mulai harga nggak berubah ya. Karena kalau misalnya dari jam 9 terkadang itu harganya IEP-nya bisa palsu ya, bisa PHP aja. Misalnya kalau kita lihat ya, ada harga sahamnya yang di bawah 50 nih kita ngerti ya. Harganya misalnya IEP-nya 45 ya kan, nanti di menit ke 52 kadang-kadang bisa jadi 41 ya, berubah lagi karena ternyata hanya dipasang bid palsu aja tapi memang nggak niat beli, hanya untuk merubah harga, mempengaruhi psikologis market. Nah itu yang mesti teman-teman ketahui. Nah FCA itu ada dua macam yang mesti kita perhatikan ya. FCA yang pertama adalah FCA saham-saham yang masuk ke dalam pemantauan khusus gara-gara udah suspend lebih dari 1 kali ya, artinya udah suspend kedua atau ketiga, itu kan masuk ke FCA ya, masuk ke FCA. Contohnya brand ya kan, brand kemarin sempat suspend pertama kemudian disuspend lagi ya, dan membuat gagal masuk FTSE kan waktu itu kan, kemudian masuk FCA. Nah itu saham brand itu berarti masuk kategori saham-saham yang suspend lebih dari 1 kali ya kan, seperti itu. Nah saham seperti itu ya itu lebih aman di tradingkan daripada yang kedua. Nah yang kedua itu apa? Yang kedua adalah saham yang harganya di bawah 50. Jadi dia masuk ke dalam pemantauan khusus, masuk FCA ini gara-gara apa? Gara-gara harganya itu sudah lama di 50 nggak gerak-gerak ya kan, dan transaksinya kurang dari 5 juta rupiah per hari seperti itu. Nah makanya dia masuk FCA, artinya dia di bawah 50 harganya. Nah saham yang kriteria kedua ini lebih beresiko teman-teman, karena apa? Jelas aja biasanya dihuni saham-saham yang bermasalah ya kan, yang mungkin saham ini udah lamanya dari digocap dan lain sebagainya. Nah, saya menyarankan teman-teman ini mencari FCA yang kriteria pertama, ya, yang kriteria pertama. Jadi contohnya brand seperti itu. Nah, itu lebih aman. Nah, pertanyaannya kapan belinya? Kan mesti tanya begitu kan. Kalau udah arah biasanya nggak dapat harganya kan, nggak dapat harganya. Nah, ini saya kasih sedikit tips buat teman-teman. Kalau teman-teman memang yakin sebuah saham ini udah cukup oke, ada akumulasinya ya kan, dan ketika di hari dimana dia udah kebuka IEP-nya udah nggak ARB ya, kita boleh berspekulasi di situ. Ya, ingat ya, saya ngomong di sini disclaimer on, tidak berarti ketika kita beli harganya ketika IEP-nya nggak ARB itu langsung naik, nggak. Tapi yang saya ngerti adalah ketika udah ARB, misalnya ARB 3 kali atau 4 kali, di hari keempat ya, kemudian ada yang bongkar ARB-nya, berarti ada fund masuk, ya kan? Ada inflow masuk, seperti itu kasarannya kan. Nah, kita ngikutin inflow itu teman-teman. Contoh nih, saya di brand itu dapat di harga 5.500. Kenapa saya begitu? Saya bisa dapat di 55? Karena memang ketika IEP-nya nggak ARB, saya melakukan spekulasi buy. Tentu saja ya, kalau kita melakukan spekulasi buy harus siap yang namanya cut loss, ya kan? Dan ingat jangan pernah all in. Jangan pernah all in. Karena apa? Kalau seandainya harganya dibawa turun, kalian harus siap dengan plan B-nya, ya kan? Karena kalau teman-teman di sini hanya bersiap untuk profit aja, tapi nggak siap untuk loss, maka ya itu namanya judi, ya kan? Seperti itu kan, nggak ada plan-nya. Nah, jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Itu untuk FCA yang kategori yang tadi saya bilang yang aman, yang udah suspend lebih dari kedua. Nah, bagaimana dengan FCA di saham yang udah gocap ke bawah, ya kan? Nah, kalau ini
lebih spekulatifnya lebih gede lagi sebenarnya. Tapi Hmm. kita bisa melihat dari hari ke hari misalnya ya ada sebuah saham udah turun banget nih, udah dari 50 sampai ke 10 misalnya, tiba-tiba rebound nih ke harga dari 10 ke 11 kan. Nah, kalian harus cek apakah ada broker-broker tertentu yang mengakumulasi. Nah, kalau ada kita bisa numpang. Cuman saran saya ya kan, karena ini high risk banget di harga di bawah 50 dan berpotensi ARB lagi, maka ya ambil profit secukupnya. Yang paling heboh tadi saya juga baca di kolom komentar ada saham taksi ya. Saham taksi Hmm. ini sempat nyandar ke satu paling rendah. Cuman di harga satu itu transaksi nggak terlalu gede ya. Transaksinya kecil-kecil banget. Ya paling nggak kalau dapat ya di harga 2 lah ya, di harga 2 dan sekarang udah di 5. Hmm. Nah, cuman permasalahan dari 2 ke 5 ini kan memang ya kalau kita ngomong udah beggar kan. Dari 2 ke 4 aja udah 100% ya. 2 ke 5 ini udah 150% berarti. Nah, pahami resikonya. Jadi tingkat ketamakan kalian akan menentukan. Karena begini, jika saham-saham tersebut itu tiba-tiba ya yang akumulasi balik badan ya, ada buangan yang besar dan ARB kadang-kadang susah Hmm. keluarnya. Ya, kadang-kadang susah keluarnya. Maka saya bilang kriteria yang kedua ini yang di bawah 50 lebih berisiko Hmm. dibandingkan kriteria pertama. Ya, saya lebih suka mencari yang kriteria pertama. Ya, saya yang cukup berhasil ada di brand ya untuk saham-saham big caps-nya. Kemudian gorengannya ada nasi ya. Saham nasi saya juga dapat di harga 168 seperti itu. Kemudian saham Sola ya, saham Sola yang sempat suspend kedua tapi harganya udah 50. Jadi akhirnya berada di bawah 50. Terendahnya kalau nggak salah 28 atau 30, saya lupa. Saya dapat di harga 36 atau 38 ya. Kemudian saya melakukan average up di 43 dan saya jual di 60 ketika dia buka FCA. Nah, Hmm. teman-teman harus mengetahui bahwa saham yang masuk FCA kategori pertama yang udah suspend kedua itu sekarang hanya 7 hari perdagangan aja. Hmm. Ya, 7 hari. Jadi kalian bisa hitung 7 hari. Setelah 7 hari maka akan dibuka ya. Ketika dibuka lah itu kesempatan kita untuk jualan karena biasanya udah cukup volatile ya, ada bid overnya lagi ya. Jadi seperti itu. Itu yang mesti teman-teman ketahui soal FCA ya. Jadi ingat ini adalah apa ya? Satu strategi trading yang lebih beresiko. Cuman menurut saya kalau kalian bisa mengikuti ritmenya lumayan. Karena sekali naik misalnya hari ini paten arah ya, besoknya kan 10% kalian bisa langsung jual misal seperti itu kan. Nah, jadi dapat 10% tanpa harus mantau market ya seperti itu. Tapi ingat ya ini disclaimer on, mungkin ada yang nggak cocok juga, jadi silakan dipilih. Kalau dan saya seperti itu. Oke, thank you Om Ben untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman penting ya tadi untuk mengklasifikasi juga ya. Tadi Om Ben ada mention dua kategori ya. Yang satu begitu ya, yang very liquid yang mungkin masuk ke dalam kategori FCA itu karena contohnya tadi kan suspend begitu ya. Sama yang kategori kedua itu yang harganya bisa di bawah 50 yang lebih beresiko ya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya teman-teman perbedaannya di mana. Dan tadi Om Ben juga udah specify ya, Om Ben udah menjelaskan juga Om Ben ini lebih prefer ke kategori yang mana, begitu ya. Coba teman-teman mention mungkin di komen tadi Om Ben bilang kategori yang mana nih, yang benar aku pilih dapat merchandise ya. Tadi Om Ben ada mention dia prefer kategori yang ini, gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang kalau untuk pilihan saham dari kategori 1 sama 2 itu sebenarnya bisa dibilang yang kedua lebih banyak kali Om ya sebenarnya ya. Ya, iya, iya. Jelas yang kedua lebih banyak karena kan di bawah gocap. Cuman Iya. ya kembali ya tadi ya saya bilang ya, ini resikonya lebih gede Hmm. lagi. Hmm. Seperti itu. Ya, ya. Dan tadi juga Om Ben mention ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini untuk ingat bahwa style orang dalam berinvestasi atau trading itu bisa berbeda-beda ya. Jadi jangan kita semua istilahnya mensamaratakan ya strategi kita karena mungkin keuangan kita, pengalaman kita juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat kalian yang baru belajar ya, yang baru masuk ke dalam dunia pasar modal mungkin malam hari ini bisa menjadi edukasi juga nih ya. Bisa aku juga mungkin minta nih buat teman-teman ya yang mungkin belum follow Om Ben ya di Instagram, boleh follow ya supaya kalian juga bisa lihat nih up to date sama apa aja yang Om Ben post di Instagram. Oke Om, kita sambil lompat-lompat aja juga kali ya Ya, sambil pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini karena kalau mau Om Ben selalu rame nih. Oke, jadi ada yang nanya nih Om tadi nih, aku tap ya supaya dia keluar di screen. Nah, dari backpacker trader dia nanya mengenai Gia Om, karena FCA kan Gia tuh di 61 tuh harganya sekarang. Kalau Om Ben sendiri ngelihat Gia nih potensinya gimana nih Om? coba saham Gia ya. Saham Gia ini di 61 ya. Oke. Nah,
Jadi kalau kita ngomong saham kayak Gia begini ya teman-teman ya, ini kan sebenarnya kena FCA bukan di bawah 50 ya, cuman Hmm. saya nggak ngerti kategori yang masuk apa ya seperti itu. Hmm. Sempat harganya kalau nggak salah 48 di bulan Juni ya, tapi sekarang Hmm. udah balik lagi. Nah, kalau ngomong prospeknya Gia bagaimana, teman-teman harus harus melihat bahwa gini, Gia ini masuk ke FCA gara-gara apa? Hmm. Apakah karena ekuitas negatif ya kan, atau masalah yang lain? Itu yang harus dimengerti dulu. Nah, untuk dia bisa rally ke atas, tentu saja membutuhkan apa ya? Membutuhkan sebuah perubahan dalam perusahaannya. Jadi gini, saya sempat kemarin kan beberapa kali, saya 2 kali sempat ketemu dengan direksi bursa ya, ketemu Hmm. dengan orang-orang yang berkepentingan untuk membuat aturan dan lain sebagainya. Dan kebetulan ada juga eh, direksinya yang bagian FCA. Saya sempat nanya, Hmm. kenapa sih ada FCA? Nah, ini kan ada teman-teman juga nanya Iya, nih, iya. kenapa pemerintah buat FCA ini buat apa? Ya saya jawabin sekalian. Hmm. Nah, menurut versi beliau ya, menurut versi dari direksi bursa, diadakan FCA ini supaya perusahaan itu katanya aware ya, aware bahwa perusahaan itu punya masalah. Jadi BOC dan BOD-nya itu aware. Oh ini kenapa kena banyak tato dan lain sebagainya. Selain menunjukkan bahwa saham ini ada masalah ya, seperti itu dalam dalam manajemen atau laporan keuangan atau apapun juga ya. Nah, saham ini juga supaya aware, supaya mereka dengan harapan memperbaikinya. Ya kan, dengan harapan memperbaiki. Tapi kan tentu saja kita mengerti tidak semua perusahaan memiliki kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki perusahaan tersebut. Karena jelas ya, Hmm. kalau misalnya ekuitas negatif kan tentu saja berkaitan dengan keuangan. Nah, jelas dengan keuangan seperti Hmm. itu berarti kan membutuhkan bahwa perusahaan ini harus benar-benar sehat dulu kan, Hmm. seperti itu. Nah, makanya untuk yang kasusnya Gia seperti ini, setahu saya Gia ini ekuitasnya negatif ya, seperti itu. Nah, dan memang banyak masalah juga yang di dalamnya ya, tentu saja dengan manajemen dan lain sebagainya. Nah, itu membuat ya, kalau ngomong prospek masa depan Gear bagaimana ya, ini agak susah ya, agak susah seperti itu kan. Nah, cuman kalau teman-teman punya harga barang di atas ya, itu menurut saya agak berat ya, agak berat. Hmm. Tapi kalau misalnya teman-teman sempat beli di harga 50 atau 60 ya, ya so far selama ini dia ini kan masih dijagain di atas 50-an ya, di atas 58 kalau nggak salah ya. Jadi menurut saya masih cukup oke juga seperti itu ya. Sambil mungkin karena ini kan milik BUMN ya, jadi ada kepentingan juga, dan kita nanti ada satu satu konglomerat Indonesia ya yang memiliki saham Gia ini juga kan, dan ya mungkin dari situ ada kepentingannya Mas Yan. Dan setahu saya perusahaan Garuda ini ya mungkin tetap ya, ini satu-satunya maskapai plat merah ya BUMN Hmm. yang Hmm. ada ya, dibandingkan maskapai swasta ya, mungkin menurut saya tidak akan tutup lah ya ini seperti itu, Hmm. karena Hmm. memang ini kebanggaan negara menurut saya seperti itu. Jadi sahamnya ya so far bakal bakal gitu-gitu aja ya, cuman memang untuk mengharapkan dia itu bisa balik ke atas 100 atau 200 ya, itu membutuhkan yang namanya agenda corporate action lagi ya, atau mungkin perbaikan dan lain sebagainya. Mungkin ada investor baru yang mau masuk ke dia, suntik modal besar seperti itu dan mau menyehatkan dia. Nah, itu perubahan seperti itu yang akan membuat saham dia ini ya dari harga 50-an bakal bisa melesat ke atas ya. Hmm. Contoh lagi adalah perusahaan yang kita ngerti ada yang namanya Karwe ya. Hmm. Itu ada akuisisi ya, ada akuisisi itu dari 50 dan sekarang udah 835. Ya, itu kena FCA tapi rally arah terus ya, di suspend, buka suspend arah lagi ya. Nggak tahu ini kan masih arah nih. Setelah ini hari ini buka suspend di sesi kedua ya, setahu saya tadi, dan masih arah lagi ya. Kita nggak ngerti apakah besok ini masih rally lagi atau dan lain sebagainya. Nah, cuman dengan adanya agenda khusus seperti itu, maka memungkinkan sebuah saham ini akan dipermak untuk dinaikkan ya. Tapi kalau tidak ada agenda ya menurut saya agak sedikit susah ya. Itu pendapat saya soal GIA ya teman-teman. Oke, thank you banget ya Om penjelasannya. Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman ya, apa yang akan dilakukan sama manajemen perusahaan juga, yaitu bisa menentukan arah eh, perusahaan ya, tentunya juga nanti mungkin bisa memberikan efek langsung atau tidak langsung terhadap harga sahamnya ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman banyak yang nanya minta di save dan sebagainya. Jangan khawatir ya teman-teman, tadi aku udah jelasin di awal bahwa Instagram Live Detox itu setiap selesai itu selalu di save. Jadi kan bisa nonton dari awal ya. Dan di sini banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab tadi sama Om Ben di awal ya. Jadi buat kalian-kalian nih, tadi ada yang nanya Telkom itu buy or buy. Ya, itu udah dijawab tadi di awal sama Om Ben ya. Jadi buat kalian mungkin bisa nonton aja nanti ya setelah
Instagram Live ini selesai karena banyak nih ya hal-hal yang di-share sama Om Ben. Oke Om, kita lanjut lagi Om. Kita mungkin lompat dulu ke, nah ini ada dari pertanyaan dari Yen Chris. GGRM ada kemungkinan Bali Arak naik nggak Om Ben nih? Kalau Om Ben sendiri ngeliat GGRM sekarang gimana Om? GGRM ya, benar ya, saya coba lihat ini GGRM. Hari ini dia minus 2%. Wah, GGRM ini kalau dari chartnya kelihatan madesu ya. Sebenarnya kalau mau ngomong jujur ya, dari chartnya ini kelihatan ya surem ya untuk GGRM karena memang ini terus turun ya, ada terus turun ya seperti itu ya. Dan ditambah lagi kalau nggak salah ada peraturan baru dari pemerintah ya, tidak bisa menjual rokok eceran kalau nggak salah ya. Ini barusan ramai juga itu, saya lihat tadi di Instagram. Nah, ini aturan-aturan yang seperti ini dan dengan tidak adanya harga cukai rokok yang diturunkan ya, malah terus naik, ini akan membebani perusahaan rokok ya, terutama rokok konvensional. Kita ngerti, setahu saya GGRM ini belum punya rokok elektrik. Kalau HMSI punya IQOS kalau nggak salah ya, tapi GGRM ini belum punya. Nah, ini akan membuat apa ya? Secara fundamental bahwa perusahaan ini benar-benar tidak ada sentimen positif sama sekali ya di gudang garam ini. Nah, itu yang membuat investornya ya balik badan, apalagi yang dulu GGRM membagikan dividen tapi ternyata udah enggak kan sejak dia membangun bandara kemudian seperti itu. Nah, ini membuat ya sejujurnya GGRM ini cukup suram menurut saya ya, cukup suram karena melihat dari chartnya yang sempat low-nya di 16.500 itu di 5 Januari kalau nggak salah tahun 2023 dan hari ini jebol ya, jebol ke bawah. Artinya ya secara teknikal jelas banget bahwa GGRM ini super downtrend ya, downtrend berat ya seperti itu. Kalau nanya mantulnya di mana saya nggak bisa ngomong karena dengan adanya banyak sentimen negatif ini menurut saya tidak ada alasan kenapa big player atau fund atau institusi harus chip in dana di GGRM ya. Nah, itu membuat akhirnya ya tadi tekan, kalau nggak ada orang yang mau beli dalam jumlah besar maka ya jelas sekali ya tekanan jualnya akan lebih besar daripada kekuatan belinya dan itu membuat ya harganya semakin turun. Jadi kalau punya gudang garam menurut saya mendingan alihkan aja ke saham yang lain yang lebih berpotensi dibandingkan gudang garam seperti itu. Oke, thank you Om untuk insight-nya ya. Udah dijawab tadi yang bertanya mengenai GGRM ya. Jadi cuan itu tidak harus stuck di satu saham saja atau bahkan satu sektor ya teman-teman ya. Kita tetap harus mencari peluang-peluang di tempat lain juga ya. Oke, nonton rekaman live di mana? Oke, jadi teman-teman ini rekamannya di save di Instagramnya Sukor ya teman-teman. Mungkin di sini ada kayaknya mungkin lebih banyak pengikutnya Om Ben nih daripada pengikutnya Sukor yang nonton malam hari ini ya. Kalian bisa follow Instagram Sukor, nanti kalian nonton aja di Instagramnya Sukor ya. Dan buat kalian yang screenshot obrolan kita malam hari ini ya, terus kalian tag Instagram Sukor dan Instagramnya Om Ben, masukin caption apa yang kalian pelajari dari Om Ben malam hari ini, nanti kalian akan mendapatkan merchandise ya. Aku mau bagi 5 merchandise buat teman-teman yang share screenshotnya di Instagram masing-masing ya, nanti akan dipilih sama admin Sukor Sekuritas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang nanya beberapa nih Om. Kayaknya ya ini dia. Ini ada 4 atau 5 orang aku lihat nanya. Saham Friend. Bang, saham Friend dibahas dong soalnya Wahyu Akum udah 58M di average harga 32. Ini banyak banget nih yang nanya Friend nih Om. Iya. Friend ini memang sempat saya perhatikan ya di harga 30-an itu ya, sempat ada beberapa kali pantulan ya. Bahkan sempat naik sampai ke 34 ya terakhir ya, 34 ya. Kalau kita ngomong bulan Juni sempat naik ke 44 ya, itu pantulan pertama. Dan yang ini pantulan ya, YU memang beli terus teman-teman ya. Kalau kita ngerti YU beli terus, tapi yang mesti disoroti adalah ZP-nya itu juga jualan terus, masalahnya seperti itu. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami. Nah, kenapa kalau teman-teman nanya, kenapa sih walaupun YU beli terus ya kan, udah 58 miliar, Akum di harga 32, kenapa nggak naik-naik ya? Ya karena ada yang jualan yang lebih gede, ya kan? Kalau kita lihat, saya coba cek broker summary-nya untuk Friend, yes. Nah, YU memang beli 58 miliar di harga 32, tapi ZP itu jualan 72 miliar masalahnya. Jadi intinya adalah
di Friend ini lagi perang ya, perang antara buyer dan seller ya. Saya nggak ngerti siapa ZP, siapa saya nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti kalau memang barangnya ZP ini nggak habis-habis ya, maka ya nggak akan naik-naik ya. Ya memang harganya di 30 terus, tapi ya akan terjadi perang terus-menerus ya. Saya nggak ngerti apakah mau dibanting lagi sama ZP, saya nggak ngerti. Cuman yang saya ngerti adalah teman-teman mesti pahami bahwa Friend ini secara historikal ya ke belakang ini menyisakan sangat banyak sangkutan ya dari retail ya, baik investor ya maupun trader maupun institusi sekalipun ya. Jadi banyak orang yang nyangkut di Friend. Ya tentu saja kalau banyak yang nyangkut seperti itu jelas kalau memang ada likuiditas ya maka daripada mereka merasa bahwa daripada gak jadi duit ya dijadiin duit. Ini kan begitu kan. Dan memang Friend ini kan apa ya story-nya kan akan merge dengan Excel ya yang saya nggak ngerti kapan kejadiannya karena memang udah berita dari lama sekali tapi nggak tidak terrealisasi sampai sekarang ya. Cuman menurut saya tetap ya teman-teman tetap yang diuntungkan di Excel-nya karena Excel ini akan memiliki banyak tower ya makan akan banyak banyak tower-tower yang mereka bisa ekspansi. Nah, sedangkan bagi friend-nya ini sebenarnya untuk nyelamatin friend-nya aja ya kan. Seperti itu karena jelas secara perusahaan friend ini memang udah ya cukup eh, rugi ya, merugi menurut saya belum belum profitable banget kan seperti itu ya. Makanya ya kalau kita lihat itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Jadi saya nggak bisa jelasin lebih lagi dari itu karena saya nggak punya info dari insider ya seperti itu soal friend ya. Saya hanya menjelaskan apa yang saya lihat dari market, dari sentimen, dari broker summary. Tapi intinya adalah ketika sellernya masih terlalu gede ya, maka harga saham nggak akan bergerak naik. Ya, jadi kalau teman-teman sabar nungguin friend ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak sabar ya masih banyak saham-saham lain yang memang lebih bisa bergerak ya daripada friend seperti itu. Oke, ini buat teman-teman tadi yang bertanya friend ada cukup banyak ya. Jadi sudah dijawab nih sama Om Ben ya. Buat teman-teman mungkin juga yang baru join, aku remind sekali lagi ya, ini Instagram live-nya direkam, jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal ya. Tadi di awal juga Om Ben sudah banyak menjelaskan mengenai tanggapannya ya, mengenai market kita saat ini. Oke, kita coba nih ya, lanjut lagi. Nah, tadi nih ada yang nanya bagaimana cara beli saham FCA. Tadi udah dijelasin ya teman-teman ya di awal ya. Sesi-sesinya bagaimana ya teman-teman ya. Oke, Om aku mau nanya nih. Kalau tanggapannya mengenai Goto gimana nih? Hari ini dia naik 1,85%. Goto. Ini memang Goto ini saham saham the real public company ya saya bilang ya. Ini benar-benar saham publik ya luar biasa. Dan menurut saya Goto ini kalau memang buat teman-teman yang memang apa ya suka spekulasi ya seperti itu ya. Menurut saya Goto nggak akan masuk FCA ya selama peraturan tidak dirubah lagi ya karena aturan yang baru kan saham 50 bakal masuk ke FCA atau berada di bawah 50 jika ada dua ketentuan. Ketentuan pertama adalah rata-rata harga selama 6 bulan terakhir itu di bawah 51 dan ketentuan kedua adalah transaksi hariannya di bawah 5 juta per hari. Tapi kenyataannya Goto itu kan nggak mungkin karena transaksinya gede banget bahkan sampai puluhan ratusan miliar kan seperti itu kan. Dan kita ngerti Goto sempat tidur di bulan Juli kemarin dan akhirnya bangun juga dengan tertinggi di 5859 ya. Dan sekarang udah di 55. Nah, kalau ngomong tanggapannya ya bagaimana kalau kita berharap Goto ini bisa balik ke harga 80 atau bahkan 100 menurut saya itu cukup susah. Ya, cukup susah karena apa? Kembali lagi ya perusahaan itu kalau memang sebuah saham itu untuk ada market maker yang ngegoreng seperti itu butuh yang namanya benar-benar corporate action yang nyata yang mempengaruhi fundamental perusahaan ke depannya dan membuat perusahaan ini sangat profitable atau bahkan ada investor besar yang masuk yang nyerapkan seperti itu. Nah, dengan komposisi Goto ini di publik udah di atas 70% ya kan berarti memang Goto ini kan udah didistribusikan begitu ya, didistribusikan bahkan menyisakan investor-investor besar yang nyangkut bahkan setahu saya beberapa investor yang gede seperti BlackRock udah sempat cut loss juga di Goto seperti itu ya. Ya, kita ngerti Telkom juga katanya nyangkut di Goto seperti itu. Nah, cuman ya itu teman-teman yang saya bilang ya, Goto ini kan masih ada apa ya kayak bonus saham atau konversi saham seperti di harga 2 ya. Nah, sekarang logika aja kalau yang punya saham di harga 2 itu jualan terus ya dan kita nggak ngerti itu siapa yang berjualan ya. Kita melihat ya Goto ini susah naik ya. Kembali lagi pergerakan harga kan perang antara supply and demand ya, buyer dan seller ya jelas saja kalau memang sekali lagi belum ada perbaikan dari fundamentalnya kenapa repot-repot dari sahamnya dinaikkan ya sedangkan di atas ini Goto sempat
di harga 300-an menyisakan banyak sekali orang nyangkut ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang nyangkut juga ya. Jadi ya sudah. Jadi menurut saya ya Goto akan bergerak dalam range sempit ya, mungkin sekitar 54 naik ke 58. Goto bisa balik ke 60 lagi itu udah bagus banget menurut saya ya. Udah bagus banget karena waktu itu diguyur sama BK ya. BK jualan masif banget sampai akhirnya harganya gocap ya. Ya saya nggak ngerti mungkin apakah itu BlackRock atau enggak, tapi yang jelas ya bisa 60 ke atas sudah cukup oke lah. Nah, saya kemarin sempat bercandaan ya, sekali lagi ini banyaknya bercandaan. Saya sempat bilang sama Mas Bekti kalau nggak salah. Mas Bekti, ini Goto kan udah bangun nih. Ya, jadi kalau misalnya orang daripada simpan uang di deposito cuma dapat 4%, kayaknya kalau setahun di Goto bisa dapat lebih dari 10% deh. Ya kan? Dari 50 ke 55 aja 10%. Tapi sekali lagi disclaimer on ya, saya tidak menyarankan teman-teman menggantikan deposito dengan Goto, tapi ini hanya bercandaan aja. Cuman ya kembali lagi ya teman-teman, sebuah instrumen yang high risk selalu memberikan high return. Seperti itu aja dari saya. Oh, Gitu aja ya. itu lucu sih Om. Ini nanti jangan-jangan ada teman-teman yang nonton yang masukin ke captionnya lagi ya untuk di-share di Instagramnya. Jangan lupa just kidding ya teman-teman ya, it's a joke. Oke. Ya tadi buat yang nanya Goto udah dijawab juga ya. Ini banyak sekali teman-teman pertanyaan. Kita coba pilih pertanyaan yang aku lihat mayoritas juga bertanya hal yang sama ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan Om dari Jocelyn Johari. BKSL gimana prospeknya Om? Sudah sempat setu 49 turun ke 41. Apakah bisa keluar dari FCA? BKSL ini kalau nggak salah kemarin ada news ya bahwa akan ada genting ya, genting yang mau membeli. Cuman nggak ngerti kebenarannya sampai berapa ya. Jadi intinya kan kita kan nggak tahu ya apakah ini bener real apa ya, news ini benar-benar hanya rumor atau ini news yang benar-benar akan direalisasikan ya kan. Cuman kalau kita melihat ya teman-teman dari mulai muncul volume di tanggal 18, coba saya lihat ya. Di tanggal 18 Juli itu rumornya mulai muncul sampai pucuknya di harga 50 ya di tanggal 25 sebelum diguyur. Kita lihat apakah ada buyer yang cukup aktif. Nah, di sini kita lihat ada broker IF yang beli di harga 43 ya, di harga 43. Kalau dari 18 sampai 25 ya, ada yang ngumpulin sebanyak 3,9 miliar waktu itu. Cuman kalau saya coba tarik sampai hari ini ya, sampai hari ini apakah masih ada IF-nya? Nah, IF-nya masalahnya udah jualan ini posisinya nih. Iya, coba sorry. Belum bentar. Saya salah tanggal nih. 18 sampai tanggal 30. Nah. Oh, belum. IF belum berjualan ya. IF masih ada 5 miliar di harga 44 ya kan. YP dan GR dia punya harga 48 dan 44 ya. Intinya berarti makernya di sini pakai IF. Nah, kita nggak pernah ngerti teman-teman IF ini siapa di belakangnya ya. Broker IF ini siapa di belakangnya yang punya 5 miliar. Cuman ya, apapun yang terjadi saya mikir begini. Kalau misalnya seandainya ini nextnya ke depannya bakalan bagus ya kan, mungkin akan take time untuk keluar dari 50. Ya, ingat ya, ini saham 50 berarti menyisakan orang nyangkut yang sangat banyak sekali. Jadi, seandainya ini rumor ini benar-benar benar ya kan, maka akan membutuhkan waktu untuk proses market maker ini mengambil balik barang yang ada dari retail ya, dan itu jelas akan membutuhkan waktu karena nggak mungkin ya kalau memang market maker ini butuh barang banyak ya untuk menaikkan untuk menggoreng ke atas, otomatis ya akan memaksa retail untuk cut loss juga ya kan, seperti itu kan. Dan untuk harganya bisa keluar dari FCA, maka BKSL ini menurut saya harus berada di atas 50 selama 6 bulan. Ya kan, selama 6 bulan. Sedangkan harganya sekarang 41, berarti ya kalau kita lihat harga 41 ini belum, bukan ARB enggak ya, ini 41 ini kayaknya enggak ya. 43, oh enggak. Ini tidak ARB ya, karena hari ini juga ada yang cover barangnya kalau nggak salah. Ya, IF juga masih beli lagi, cuman kecil 100 miliar 100 juta doang. Nah, cuman yang mesti diketahui adalah gini teman-teman. Ini ya, barang ini akan lebih banyak berada di bawah 50. Sampai kapan? Sampai proses pengeringan barangnya kelar. Yang kita nggak ngerti itu kapan. Ya, kita nggak ngerti itu kapan. Kalau ngomong FCA kita nggak bisa pakai TA, jelas ya, karena harganya ditentukan oleh buyer dan seller aja. Cuman kalau nanya lepas dari 50 kapan ya? Setelah mereka cukup barang di harga 40, di bawah 50 ini. Setelah itu mereka akan bermain di harga 51, 52 dan stabil di sana
selama 6 bulan atau 3 bulan, saya nggak ngerti yang persyaratan baru bagaimana. Nah, setelah itu baru bisa lepas FCA ya. Tentu saja itu akan terjadi kalau memang BKSL ini benar-benar ada buyer genting itu. Tapi kalau itu hanya rumor, ya menurut saya bakal ya gitu-gitu aja. Ya itu dari saya BKSL ya teman-teman, dari view saya seperti itu. Wah, thank you banget ya Om ya. Tadi dijawab dengan jelas nih ya buat teman-teman tadi yang bertanya mengenai BKSL ya. Tadi udah dimention ya apa yang perlu diperhatikan dan hati-hati juga ya. Jadi ada beberapa faktor tadi yang dimention sama Om Ben supaya BKSL ini baru bisa terlihat menarik ya. Tapi ada beberapa hal juga yang penting perlu kalian perhatikan juga supaya kalian nggak nyangkut ya teman-teman ya, atau mungkin salah beli saham juga yang mungkin tidak sesuai juga sebenarnya dengan gaya berinvestasi atau trading kalian ya. Oke, aku mau nanya nih Om mengenai saham MNC nih Om. Jadi kan katanya ada obrolan kemungkinan besar Donald Trump menang nih ya kan karena Joe Biden Ya. keluar. Dan Donald Trump kan ada temennya nih Om di Indo ya kan. Jadi potensi saham MNC gimana nih? Atau enggak yang bersangkutan dengan MNC lah? Ada yang Om lagi perhatiin nggak sahamnya? Kalau saya, kalau teman-teman ikutin story saya udah beberapa kali mention ya, ada saham yaitu MNC Land Kapik ya. Cuman saya sendiri udah nggak punya barang, udah habis seperti itu karena buat saya targetnya udah kelar ya. Walaupun memang diberitakan bahwa pengendalinya terus menambah kepemilikan di saham Kapik ya, tapi kepemilikannya masih sekitar belum sampai 25% ya, which is ya itu mungkin masih membutuhkan waktu, text time banget ya. Dan dari historical harga, Kapik ini udah dari 50 ya, 1 Juli bangun, dan sekarang tadi sempat tertinggi 129 dan sekarang di harga 120 ya, dengan ya broker EP masih beli terus ya, seperti itu kan. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau kita tarik dari awal bangun sampai sekarang ya, tanpa menghitung adanya crossing barang antara EP dan broker lain ya, seperti itu ya, maka EP ini punya average 98 ya, sekarang 120, which is ya kalau ada penurunan sampai 20% ya itu bisa banget, dan itu terjadi ketika kemarin ya teman-teman, turun dari harga 120 berapa ini, 123 ya, sampai terendahnya 90 ya, menuju harga average EP waktu itu ya, broker EP ya, di harga 90 dan rebound dari 90 naik ke 129 ya, seperti itu. Jadi saham ini cukup tricky ya, MNC ini grupnya cukup tricky. Tapi kalau ngomong apakah ini ada berhubungan dengan Donald Trump atau enggak ya kan, ya mungkin bisa aja, karena kalau Donald Trump menang kan pasti akan ada sentimen positif ya untuk grup MNC ini, di mana ada kerjasama kan, terutama di MNC Land ini ya, yang langsung bersentuhan, karena setahu saya ada golf ya, Betul. ada resort golf yang dibangun seperti itu ya, dan memang kabarnya akan beroperasi kalau saya lihat dari news Oktober kalau nggak salah akan beroperasi. Nah, cuman ya kembali lagi ya, kalian harus lihat fakta bahwa memang akumulasi di harga 98 dan harga sekarang 120, maka ya bersiap kalau misalnya kalian mau beli di sana ya ada koreksi-koreksi yang cukup ekstrim ke harga 105 misalnya, itu ada hal yang wajar banget ya. Jadi kalau MNC seperti itu ya. Saya hanya melihat di Kapiknya aja karena yang memang cukup volatile dan cukup menarik adalah Kapik ya kemarin. Tapi menurut saya ya hati-hati ya, hati-hati aja seperti itu. Oke. Thank you Om untuk penjelasan nih yang mengenai Kapik ya. Tadi juga udah membahas sedikit tentang hubungannya MNC dengan Donald Trump nanti, masih kalau ya teman-teman ya, kalau terpilih menjadi presiden gitu. Oke. Teman-teman di sini aku lihat pertanyaannya udah mulai banyak yang terputar nih ya. Tadi ada yang nanya Telkom lagi nih. Telkom tadi udah dijawab ya sama Om Ben. Sekali lagi aku mau ingetin nih buat teman-teman ya yang nonton rame nih kalau Om Ben. Jadi supaya kalian jangan miss apa yang Om Ben udah share dari tadi, kalian bisa follow Instagram Sukor. Nanti rekaman ini, IG Live ini tuh akan ada di feednya Sukor Sekuritas ya. Jadi kalian bisa nonton tuh ya. Ada beberapa saham yang dibilang Om Ben menarik, tapi juga ada yang dibilang no juga kurang menarik, sama ada tanggapan-tanggapan mengenai market ya saat ini juga ya. Oke, Om, kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin aku cuma mau tanya aja nih sama Om Ben. Mungkin kira-kira ada nggak nih advice atau tips buat teman-teman yang nonton malam hari ini di saat market kita ini sebenarnya bisa dibilang masih kurang gimana gitu, ngerti lah Om Ben ya. Jadi kira-kira ada nggak nih yang bisa di share nih buat teman-teman semua malam hari ini?
Ya, kalau saya melihat yang market ini agak cenderung sepi ya, cenderung sepi, ditambah lebih banyak tekanan jual ya. Plus kalau kalian perhatikan saham-saham yang aneh-aneh udah mulai manggung ya seperti itu ya. Dan kalau saya lihat memang memang beberapa itu sangat sempet ya kayak kemarin ada saham Bian, ya hari ada MBTO juga yang memang terpancing untuk pergerakannya naik gara-gara laporan keuangannya positif. Tapi kembali lagi ketika ditelaah tidak ada akumulasi di sana ya jadi benar-benar memang ini hanya digoreng aja untuk dinaikkan aja untuk hype sesaat aja cuman biar rame-rame aja karena LK-nya bagus nah itu menurut saya dengan adanya saham-saham seperti itu ya teman-teman pandai pinter-pinter aja ambil posisi ya ambil posisi untuk manfaatkan profit karena jelas kalau nggak ada likuiditas nggak ada volatilitas kita nggak bisa dapat profit ya karena sahamnya nggak akan kemana-mana nah saya pribadi juga akhirnya mau nggak mau mengambil peluang untuk ke sana ya memang dengan saham-saham seperti MBTO dan Dian ini nggak gede bisa belinya ya. Kalau mau gede ya kalian bisa cari yang lebih volatile seperti BRPT atau Brand ya seperti itu. Cuman menurut saya hati-hati ya dengan IHSG yang berada di area resist seperti ini ya. Dan kita lihat memang masih outflow dari asing yang masih ada terus menerus ya karena memang sekarang kita nggak bisa menyalahkan juga asingnya juga wait and see untuk melihat apakah nanti di bulan depan ini ada keputusan akan diturunkan suku bunga atau enggak ya kan dari The Fed seperti itu. Nah, cuman ya apapun yang terjadi kita kan sebagai trader dan investor kita harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan ya untuk mengamankan aset kita tentu saja kan kita nggak bisa kontrol market. Nah jadi ya menurut saya saran saya teman-teman berhati-hati jangan pernah masuk gara-gara cuman ngebaca news jangan masuk gara-gara katanya orang dan lain sebagainya tapi perdalam analisa dan ilmu kalian ya ini penting banget karena kalau kalian nggak menjaga uang kalian dengan ilmu dan analisa kalian maka nggak ada orang yang bisa menjaga uang kalian seperti itu ya jadi jangan sampai kejebak ya dan ini akan juga ada kedepannya saham-saham IPO ya yang memang ada yang IPO yang bagus ya yang memang di maintain ada juga IPO yang mungkin hanya untuk ambil profit dari masyarakat aja, dari sahamnya aja, dari jualan sahamnya aja ya. Seperti ya kita ngerti beberapa saham udah nyandar di 50 kan. Nah itu teman-teman mesti pinter-pinter ya. Intinya adalah gini prinsipnya. Saya cuma ngajarin ke PPC kalau kalian berani HK, berani FOMO, harus berani cut loss. Udah gitu aja. Kalau kalian nggak berani cut loss, jangan pernah FOMO. Ya. Artinya apa? Analisa yang benar, masuk dengan dasar pengetahuan yang benar-benar kalian udah pahami semuanya resikonya baru kalian beli. Kalau enggak, saran saya kalian akan banyak kehilangan uang di sana seperti itu ya dengan market yang sekarang lebih susah seperti ini. Oke, siap. Om Ben, thank you so much ya buat waktunya, advice-nya, dan juga udah bantu analisa beberapa saham dari teman-teman yang tanyakan malam hari ini. Buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini, thank you banget ya. Jadi nanti akan selalu ada TikToks ya ke depannya, hari Jumat lagi. Jadi untuk malam hari ini kita tutup dulu TikToks kita malam hari ini. Om Ben, makasih Om. Dah, thank Oke, you. selamat Jo. malam. Malam.